pagi dan selamat hari Minggu. Salam Kak Nenes. Shalom Kak, apa kabar Kak? Puji Tuhan, luar biasa baik. Kalau Kak Nenes juga apa kabar? Baik dong, apa kabar adik-adik di rumah? Pasti baik deh. Puji Tuhan, luar biasa ya Kak. Semangat adik-adik semua di rumah. Adik-adik tentunya agak sabar nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita ibadah sekolah minggu dari rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa kerinduan kita untuk beribadah, memuji nama Tuhan, bahkan nanti mau mendengarkan firman Tuhan. Betul gak Kak Nenes? Ya, betul banget Kak. Pasti adik-adik di rumah udah gak sabar nyanyi, mendengarkan firman Tuhan dan aktivitas sekolah hari Minggu. Bagaimana kalau kita memulai ibadah sekolah minggu kita Kak? Ayo adik-adik, sudah siap beribadah sekolah hari Minggu? Nah, mari kita siapkan hati, pikiran kita, bergembira bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita semua bernyanyi, gembira di rumah Tuhan, nanti juga disambung dengan happy ya. Ayo adik-adik semua, kita bangkit berdiri. Jangan lupa, semua kita menggunakan gerakan. Jangan lupa juga, kita harus tersenyum. Musik! Adik-adik semua, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita. Kita berdoa, memohon, meminta pimpinan Tuhan untuk Tuhan Allah hadir bersama dengan kita di ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berkat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau melihara kami sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan Yesus senantiasa menjaga, memberkati, bahkan pada saat hari Tuhan, kami siap bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, sukacita Tuhan berada dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, tahu kan betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada kita, sampai Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Wah, sekali kasih Tuhan Yesus untuk kita ya Kak. Ya betul sekali Kak Nenes. Tuhan Yesus sayang sekali sama kita semua. Kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Nah, dengan menjadi anak yang baik, anak yang pintar, bahkan kita juga baik bagi semua orang.
Bagaimana Kak Denis kalau kita angkat satu pujian lagi untuk Tuhan Yesus? Boleh dong Kak? Oke, kita memuji nama Tuhan. Tapi adik-adik semua, kita bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap. Kita menyanyi 1, 2, 3, Yesus bangkit. Musik. Silakan duduk adik-adik. Wah, pujian luar biasa ya adik-adik. Kita diajarkan untuk selalu mengasihi sama kita. Karena Tuhan Yesus sungguh baik, sudah mengasihi dan memelihara kehidupan kita. Nah, baik adik-adik, sebentar lagi kita mau membaca Alkitab. Dan nanti kita akan juga mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap adik-adik? Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita memuji Tuhan kembali ya adik-adik. Kita angkat puji-pujian, baca kitab suci. Musik. Saatnya kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab kita. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya. Kita baca dari mana, Kak? Efesus 1 ayat 15 sampai ayat 23 dengan perikop doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Kak Dandi dan Kak Grace akan membacakannya secara bergantian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya pemeliharaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kak Dandi, kita baca sama-sama yuk ayat yang terakhir. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia
Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Halo Keke, apa kabarmu hari ini? Kabar baik, Koko. Kamu sudah berdoa belum pagi ini? Sudah dong, Koko. Doa apa? Doa pagi. Setelah bangun tidur, saya selalu berdoa mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga tidur saya tadi malam. Kamu berdoa juga kan, Ko? Iya dong Ke, kita harus mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Saya juga berdoa untuk kamu loh Ke, Oh ya? Apa doa kamu untuk saya, Ko? supaya kamu tetap sehat dan tetap menjadi teman yang baik buat saya. Oh, so sweet banget. Terima kasih ya, Koko. Saya juga nanti mau berdoa untuk kamu. Jadi selama ini kamu nggak pernah doakan saya dan teman-teman ya? Oh, sedihnya. Iya, belum pernah, Koko. Saya berdoa untuk saya saja dan orang-orang di rumah. Nggak gitu Keke, kita harus berdoa untuk semua orang yang kita sayangi. Kamu sayangkan sama teman-temanmu, sama kakak sekolah minggu, sama ibu dan bapak pendeta, sama pemimpin kita. Sayang dong, Koko. Kalau sayang, doakan mereka Keke, ingat mereka dalam doa. Tuhan pasti senang karena kamu mengingat mereka dan mendoakan mereka. Seperti saya selalu mengingat kamu dalam doa. Oh, begitu ya. Baiklah, mulai sekarang saya akan mengingat mereka dan mendoakan mereka. Iya, begitu dong Keke. Kamu ingat nggak dulu kita pernah diajarkan kakak sekolah minggu doa 5 jari? Ingat nggak? Ingat dong. Coba sebutkan doa 5 jari kalau kamu ingat. Oke, tapi gimana kalau kita panggil Jennifer? Supaya Jennifer tahu juga kalau ada doa 5 jari. Boleh. Bentar ya, saya panggil Jennifer dulu. Jennifer. Iya, Keke. Nah, ini Jennifer sudah bergabung dengan kita. Jennifer, kami mau mengajarkan kamu doa 5 jari. Mau tahu doa 5 jari bagaimana? Mau tahu dong. Sudah siap Keke dan Jennifer? Sudah. Kita mulai ya. Pertama, ibu jari. Coba pegang ibu jarimu. Adalah jari yang paling dekat dengan kita. Jadi, mulai berdoa bagi mereka yang paling dekat dengan kita, seperti keluarga dan teman. 2. Telunjuk. Coba pegang jari telunjukmu. Digunakan untuk menunjuk sesuatu. Karena itu, berdoalah untuk mereka yang mengajarkan atau mengarahkan kita seperti guru di sekolah minggu, pendeta, dan lain-lain. 3. Jari tengah. Coba pegang jari tengahmu. Adalah jari yang paling tinggi, mengingatkan kita kepada pemimpin dan mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan kita supaya berjalan baik, seperti Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, pemimpin gereja, pemimpin sekolah, dan lain-lain. Mereka membutuhkan bimbingan Tuhan. 4. Jari manis. Coba pegang jari manismu. Adalah jari terlemah. Ini mengingatkan kita untuk berdoa bagi orang lemah seperti orang sakit atau orang yang mengalami musibah, menderita, anak yatim piatu, para kakek, nenek, janda, budak, dan lain-lain. 5. Jari kelingking. Coba pegang ibu kelingkingmu. Adalah jari paling kecil, mengingatkan kita untuk berdoa untuk diri sendiri setelah kita berdoa untuk orang lain. Nah, mudah kan? Mudah. Yuk, mulai sekarang kita rajin berdoa, mengingat semua orang dalam doa kita. Teman-teman di rumah, ayo kita katakan sama-sama. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Satu kali lagi ya. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Mari kita satukan jari-jari kita untuk berdoa, karena doa sangat besar kuasanya. Mari kita menyanyi lagu Doaku Sederhana. Tuhan
kalian dengarkan. Bukan hanya didengarkan, tapi juga untuk sama-sama adik-adik, ibu pendeta, kakak-kakak sekolah minggu lakukan di setiap harinya. Adik-adik, dalam pembacaan Alkitab tadi di Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23, dan yang jadi perhatian kita adalah terutama di ayatnya yang ke-16 yang begini bunyinya: aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ibu pendeta mau mengambil kata-kata di bagian yang kedua atau di kalimat yang kedua yang begini. Ibu pendeta kembali akan ulang: dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Adik-adik yang terkasih, dalam pembacaan Alkitab hari ini di Efesus merupakan sebuah surat yang ditulis dan dikirim oleh Paulus, rasulnya Tuhan. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Efesus dengan tujuan supaya orang-orang Kristen yang ada di kota Efesus dikuatkan imannya, supaya mereka terus mengasihi Tuhan dalam situasi apapun, di suka atau di duka hidup orang-orang Kristen pada saat itu. Nah, saat itu Paulus berada di dalam penjara. Meskipun Paulus berada di penjara dalam situasi yang sangat menyedihkan yang Paulus alami, Paulus tetap mengingat orang-orang Kristen yang ada di kota Efesus dalam doanya. Dan dalam situasi seperti apapun, Paulus sudah menunjukkan kepada adik-adik, kepada kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya mari kita berdoa, mari kita menyenangi doa, karena doa itu sangat penting dalam hidup orang Kristen. Siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus harus selalu terus-menerus berdoa. Seperti Paulus, dalam situasi seperti apapun, Paulus tetap berdoa, bukan hanya untuk diri Paulus sendiri, tapi juga untuk orang-orang Kristen yang ada di Efesus pada saat itu. Nah, adik-adik, dalam pengantar cerita tadi, begitu pula halnya Koko mengajarkan kepada Keke, kepada Jennifer, kepada adik-adik di rumah supaya juga berdoa bukan hanya bagi diri sendiri, bukan hanya bagi orang-orang yang ada dalam rumah kita, tapi juga bagi orang-orang lain. Adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini ada 3. Yang pertama adalah mari kita selalu mengingat orang-orang lain yang sayang pada kita, yang ada di sekitar kita, yang kita kenal, untuk selalu kita bawa mereka dalam setiap doa kita, seperti Paulus dalam situasi seperti apapun, di suka ataupun dalam duka. Pesan firman Tuhan yang kedua, mari kita ikuti teladan Paulus dan ikuti teladan Koko yang mau berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga berdoa untuk orang lain. Pesan firman Tuhan yang terakhir, yang ketiga, tadi adik-adik pasti sangat suka pada saat doa 5 jari kalian saksikan dan juga kalian dengarkan. Mari adik-adik, ibu pendeta mau mengajak kalian lagi untuk menyaksikan doa 5 jari, supaya kalian juga mengikuti Paulus, Koko, dan juga boleh menjadi teladan. Doa 5 jari akan mengingatkan kita, bukan hanya adik-adik, tapi juga bisa mengingatkan ibu pendeta dan kakak-kakak sekolah minggu, supaya tidak mementingkan diri sendiri saja, tidak hanya berdoa bagi diri sendiri saja, tapi juga berdoa untuk orang lain di sekitar kita. Yuk, kita akan menutup nanti pesan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita saksikan dulu doa 5 jari. Doa 5 jari. Yang pertama, ibu jari.
Coba pegang ibu jarimu. Adalah jari yang paling dekat dengan kita. Jadi, mulai berdoa bagi mereka yang paling dekat dengan kita, seperti keluarga dan teman. Kedua, telunjuk. Coba pegang jari telunjukmu. Digunakan untuk menunjuk sesuatu. Karena itu, berdoalah untuk mereka yang mengajarkan atau mengarahkan kita, seperti guru di sekolah minggu, pendeta, dan lain-lain. Ketiga, jari tengah. Coba pegang jari tengahmu. Adalah jari yang paling tinggi, mengingatkan kita kepada pemimpin dan mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan kita supaya berjalan baik, seperti Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, pemimpin gereja, pemimpin sekolah, dan lain-lain. Mereka membutuhkan bimbingan Tuhan. Keempat, jari manis. Coba pegang jari manismu. Adalah jari terlemah. Ini mengingatkan kita untuk berdoa bagi orang lemah, seperti orang sakit, orang yang mengalami musibah, menderita, anak yatim piatu, para kakek, nenek, janda, duda, dan lain-lain. Jari kelingking. Coba pegang kelingkingmu. Adalah jari paling kecil, mengingatkan kita untuk berdoa untuk diri sendiri setelah kita berdoa untuk orang lain. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu semakin hari semakin dewasa, semakin tidak egois, tapi semakin mau memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Itu terbukti lewat pesan firman Tuhan hari ini. Setiap saat, setiap waktu, selalu ada doa syafaat yang kami naikkan juga pada hari ini. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, di mana-mana mereka berada. Kami mau berdoa untuk seluruh negeri ini, bangsa Indonesia dan seluruh dunia yang masih mengalami pandemi COVID-19. Berkati pemerintahan kami, juga pemerintah seluruh dunia. Dalam masa pandemi, pemerintah harus bijaksana dan tepat untuk menangani pandemi ini supaya keselamatan perlindungan kami semua rasakan. Hanya anugerah dan kuasa dari Tuhanlah melalui pemerintah kami dan seluruh dunia supaya kami boleh menghadapi pandemi COVID-19 ini dan pemerintah boleh menanganinya dengan baik dan bijaksana. Kami juga mau serahkan ya Tuhan Yesus Kristus untuk gereja agar tetap dapat melayani jemaat di masa pandemi ini dengan bijaksana bersama dengan semua jemaat agar kami boleh bekerja sama sehingga pelayanan bisa terlaksana dengan baik, nama Tuhan tetap dimuliakan. Untuk seluruh pasien dalam perawatan di rumah sakit ataupun di rumah, dalam sakit karena terinfeksi virus COVID-19 atau karena sakit yang lain, sembuhkan, pulihkan, berkati obat-obatan, makanan dan minuman dan tindakan dari dokter serta perawat yang menangani. Kami juga mau serahkan ya Tuhan Yesus untuk semua anak-anak sekolah minggu agar tetap dapat belajar dan beribadah di rumah dalam semangat dan sukacita. Kami juga mau berdoa untuk tenaga medis, TNI, Polri, agar selalu dilindungi dan diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Untuk keluarga kami, dan orang-orang yang tidak bisa di rumah karena harus bekerja dan harus keluar rumah. Lindungi orang-orang yang kami kasih dalam pekerjaan, sehingga dengan bijaksana dan penuh dengan hikmat, mereka boleh tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan, sehingga kesehatan, kekuatan selalu dimiliki. Syukur dinaikkan kepada Tuhan.
Kami mau berdoa untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu, agar Tuhan Engkau selalu memberikan kami semua dalam pelayanan ibadah sekolah minggu online ini dengan tetap kreatif, dengan tetap bersemangat dan terus bersukacita. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, doa syafaat kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang telah ajarkan kami berdoa, dan doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Sekali lagi, Efesus 1 ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Kak, kita angkat puji-pujian lagi yuk untuk merespon firman Tuhan tadi. Kita angkat puji-pujian, saya senang berdoa. Firman Tuhan tadi sangat memberkati kita semua. Lewat percakapan si Koko, si Keke, bahkan Jennifer tadi, kita anak-anak Tuhan harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Bahkan ada 5 jari yang tadi sudah dikasih tahu oleh si Koko. Nah, adik-adik semua jangan lupa ya untuk doa 5 jari saat berdoa ya. Kak, sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik jangan lupa memberikan persembahannya ya melalui amplop persembahan. Nanti di amplopnya adik-adik jangan lupa tuliskan kolekte sekolah hari Minggu dan nama adik-adik masing-masing. Nanti dari amplop itu ditaruh di kotak persembahan yang sudah disediakan gereja. Tapi sebelum kita memberikan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat, penyertaan, dan perlindungan Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena pada saat ini kami boleh beribadah sekolah hari Minggu walaupun lewat virtual. Tuhan, kami tetap bersuka cita. Sekarang ini persembahan kami ingin mempersembahkan persembahan kami juga ingin mempersembahkan hidup kami biar berguna untuk pelayanan dan memuji nama Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus
Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat puji-pujian untuk persembahan kita menyanyi Aku Ambil Uang. Musik. Adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah sekolah hari kita ya. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap. Kita angkat puji-pujian ya. Hati senang dalam rumah Tuhan. Musik. Tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi mendoakan orang lain. Adik-adik yang ada di rumah, yuk kita sama-sama mengucapkan, aku selalu mengingat kamu dalam doa. Sekali lagi, aku selalu mengingat kamu dalam doa. Selamat berdoa dan selamat mengingat orang-orang di dalam doa. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan tutup ibadah sekolah minggu di rumah saja saat ini dengan kembali berdoa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita melipat tangan, menundukkan kepala, menutup mata, kita berdoa. Terima kasih, oh Tuhan Yesus yang baik. Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami. Kami akan kembali beraktivitas. Mari Tuhan, terus sehatkan kami, berikan kami semangat dan sukacita. Minggu depan, dalam ibadah sekolah minggu, kami akan berjumpa lagi. Biarkan roh Tuhan selalu ada di hati kami, sehingga semangat sukacita tidak akan pernah berhenti dalam hidup dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
hari ini kita belajar tentang saling mendoakan. Yuk, mulai sekarang kita rajin berdoa. Tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Untuk teman kita, guru-guru sekolah minggu, Untuk ibu dan bapak pendeta, para yatim piatu, janda dan muda, dan orang-orang yang sakit. ayo adik-adik kita mengingat semua orang dalam doa kita. Adik-adik di rumah dan juga kakak-kakak, ayo kita katakan sama-sama. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Satu kali lagi. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Selamat berdoa dan selamat mengingat orang-orang dalam doamu. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua, kembali bersama Kak Grace di sekolah minggu di rumah aja. Nah, hari ini Kak Grace mau ajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Apa aja yang kita perlukan? Nah, Kak Grace di sini ada buffalo, ada gunting, ada pulpen. Nah, adik-adik bisa juga menggunakan pensil atau spidolnya. Terus di sini Kak Grace menggunakan lem stick dan adik-adik juga bisa siapkan boleh foto keluarga atau foto teman-teman atau kerabat yang di dekat adik-adik. Nah, hari ini Kak Grace memakai foto keluarga. Nah, apa aja yang kita perlu lakukan? Yuk sini ikutin Kak Grace. Yang pertama, kertasnya kita lipat menjadi 2 bagian. Setelah seperti ini, adik-adik lipat lagi ya menjadi 2. Jadi bagian seperti ini, lalu kita buka lagi, jadi seperti ini, lalu kita lipat lagi, karena tadi sudah ada bekas lipatannya ya. Nah, kita lipat menjadi 2 seperti ini, bisa kita buka seperti ini ya adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik bisa cetak tangan adik-adik ya di kertasnya tadi. Pelan-pelan ya. Tangannya bisa dimiringin seperti ini. Lalu kita cetak deh. Oke, adik-adik bisa minta bantuan papa, mama, kakak atau abangnya ya yang di rumah. Oke. Setelah dilipat 2 seperti ini, adik-adik ambil sisi yang paling luarnya, yang kanan dan yang kiri, menjadi seperti ini. Seperti ini, lalu kita gunting ya, mengikuti cetakan tangan kita tadi. Nah, guntingnya hati-hati, guntingnya dibuka tutup, buka tutup. Oke, hati-hati semuanya. Oke, digunting lagi. Guntingnya dibuka tutup, buka tutup. Nah, kenapa sih tadi kita memakai foto keluarga atau teman atau orang lain? Karena kita tidak hanya mendoakan diri kita, tidak hanya mendoakan orang tua kita, keluarga kita, tapi kita juga harus mendoakan orang lain. Oke, baik. Nah, sudah seperti ini. Yuk coba kita tutup. Jadi deh seperti ini. Setelah itu foto yang tadi kita tempel ya di bagian sini. Nah, Kak Grace hari ini tadi memakai foto bersama keluarga. Adik-adik bisa menggunakan foto orang lain, foto teman, foto sahabat. Silahkan ditempel ya. Kak Grace ambil lemnya. Kita beri lem di ujung-ujungnya. Oke deh. Hati-hati ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini adik-adik. Nanti fotonya boleh adik-adik tempel di sini ya. Kalau tidak ada foto, adik-adik bisa gambarkan siapa aja orang-orangnya di dalam aktivitas adik-adik semua. Setelah seperti ini, Kak Grace tadi sudah membuat cetakan tangan Kak Grace lagi. Adik-adik boleh kreasikan semenarik mungkin ya. Nah, karena Kak Grace mau juga tangannya nih warna kuning. Nah, adik-adik boleh bentuk hiasan seperti apa, mau ditambahin bunga, tambahin kupu-kupu, bebas ya. Oke, satunya lagi.
Sudah ditempel seperti ini. Oke, sebentar Kak Grace akan gunting sedikit. Baik, tetap hati-hati ya guntingnya ya. Oke, jadi deh seperti ini. Nah, Kak Grace, di mana sih kita tulis ayat hafalannya? Kita tulis di bagian dalamnya ya. Nah, adik-adik silakan tulis ayat hafalannya ya. Terambil dari mana tadi ya? Iya, dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-16 yang berbunyi, aku pun tidak berhenti, aku pun tidak berhenti mengucap syukur, karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, sudah deh Kak Grace tulis ayat hafalannya. Yuk kita baca sama-sama lagi dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, adik-adik, ini adalah hasil aktivitas kita pada hari ini. Bisa ditutup, bisa dibuka, dan adik-adik bisa juga ini dijadikan pajangan seperti ini. Ya. Nah, selamat mengerjakan aktivitasmu bersama orang tuamu, bersama mama, papa, kakak, adik, atau abangnya di rumah. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.